Kami bersyukur Tuhan untuk pagi ini. Kalau setiap hari ini adalah anugerah-Mu. Ini adalah kemurahan-Mu dalam hidup setiap kami. Kami boleh tidur, kami boleh bangun, kami boleh memandang Engkau Tuhan. Kami boleh menarik setiap hembusan nafas Tuhan. Kami bersyukur Tuhan untuk cinta-Mu yang tidak pernah meninggalkan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami bersyukur. Biarlah Tuhan pagi ini kami mau persembahkan kepadamu. Biar selama 1 jam ini kami boleh menikmati pujian dan penyembahan, pengagungan untuk Engkau Tuhan. Biarlah Tuhan kerinduan kami adalah menyenangkan hati-Mu di pagi hari ini. Terima kasih Tuhan. Mari bertahtalah di tengah-tengah kami Tuhan. Bekerjalah dan hadirlah di tengah-tengah kami pada pagi hari ini. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Kami bersyukur Tuhan. Oh, kami bersyukur Tuhan. Terima kasih Yesus buat pagi ini. Kami datang menyembah-Mu Tuhan. Kami mau tinggikan nama-Mu.
You never stop working. You never stop. You never stop working. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop. You never stop working. You never stop. You never stop. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop. You never stop working. You never stop. You never stop working. mujizat dalam hidup kami. Dan Engkaulah pemilik hidup kami, Tuhan. Tidak ada yang seperti Engkau. Kepujaanmu Tuhan, ini kami milikmu Tuhan.
Hanya Engkau yang sanggup mengerjakan perkara yang ajaib di dalam hidup kami. Hanya Engkau yang sanggup membawa perubahan di dalam hidup kami. Hanya Engkau yang sanggup mengangkat kami naik sampai ke puncak yang tertinggi Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Kami mengucap syukur. Kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Haleluya. Haleluya. Mari saudara. Saudara bersyukur kepada Tuhan. Saudara bersuka di dalam Tuhan. Mari dimanapun saudara saat ini saudara berada, saya undang untuk bangkit berdiri. Kita mau bersorak-sorai bagi Tuhan. Amin. 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 Yuk bersorak-sorai. Berperangkan di kita.
gemetar saudara. Kita bikin gerakannya ya. Kita buat iblis gemetar. Mau saudara? Yuk, dimanapun saudara yang ada di tempat ini ataupun yang ada di rumah, kita buat iblis gemetar beneran saudara ya. Satu, praktek dulu sebentar. 1, 2, 3. Kita buat iblis gemetar. Kalahkan ibu dayanya dengan kuasa namanya. Kita buat iblis gemetar. Kalahkan ibu dayanya dengan kuasa namanya. Nama Yesus, nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus, di atas segala bangkit. Bangkit, serukan nama Yesus. Mari maju, maju, nyatakan kuasanya. Kita buat iblis gemetar. Kita buat iblis gemetar. Kalahkan ibu dayanya dengan kuasa. Kita buat iblis gemetar. Kita buat iblis gemetar. Kalahkan ibu dayanya dengan kuasa namanya. Nama Yesus, nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Hanya namamu Tuhan yang sanggup mengalahkan setiap musuh-musuh dalam hidup kami. Nama Yesus di atas segalanya. Nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Hanya nama Yesus. Nama Yesus di atas segalanya. Nama Yesus, nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang hidup. Nama Yesus, nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Nama Yesus, nama Yesus, katakan dialah menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Hanya nama Yesus, nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Nama Yesus, nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Hanya namamu Tuhan, kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Nama Yesus, nama Yesus di atas segalanya. Nama Yesus, nama Yesus, 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 nama Yesus, Yesus Nama Yesus, nama di atas segala nama. Terima kasih Tuhan. Nama itu nama di atas segala nama. Nama yang mengatasi segalanya Tuhan. Biarlah kebaikan-Mu, kemurahan-Mu, anugerah-Mu terus mengejar hidup kami Tuhan. Karena kami hidup di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan. Mari saudara, kita saat ini mau belajar satu lagu. Lagu ini sangat memberkati
hati saya. Sudah lama sekali saya rindu sekali ingin menyanyikan lagu ini. Karena lagu ini kata-katanya sungguh memberkati hidup saya. I love you, Lord, for your mercy never fails me. All my days I've been held in your hand. From the moment that I wake up until I lay my head, oh, I will sing of the goodness of God. I love you, Lord, for the mercy never fails me. All my days I've been held in your hand. From the moment that I wake up till I lay my head, oh, I will sing of the goodness of my life. All my life you have been faithful. All my life you have been so, so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. I love your voice. You led me through the fire, darkness. You are close like no other. I know you are the Father. I know you are strength, and I will sing in the goodness of my life. All my life you have been faithful. All my life you have been so, so good. With every breath that I am able, so
with every breath that I am able. I will sing of the goodness of God all my life. You have been faithful. All my life you have been so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. Your goodness is running after, it's running after me. Your goodness is running after, it's running after me. From my life let go and surrender now. I give you everything. Your goodness is running after, it's running after me. Your goodness is running after, it's running after me. Your goodness is running after, it's running after me. My life let go and surrender now. I give you everything. Your goodness is running after me. Your goodness is running after, it's running after me. Your goodness is running after, it's running after me. Kebaikan-Mu Tuhan, kemurahan-Mu selalu mengejar dan mengikuti kami Tuhan. Kami bersyukur kami punya Allah seperti Engkau yang selalu memperhatikan hidup umatnya. Engkau Allah yang tidak pernah lalaikan janji-Mu Tuhan. Biar kebajikan, kemurahan selalu mengikuti kami Tuhan. Kemanapun, dimanapun kami berada Tuhan, Kau tidak pernah meninggalkan kami. Kau selalu baik. Nyatakanlah Tuhan kemuliaan-Mu lebih lagi atas hidup kami. Nyatakanlah hidup-Mu, pribadi-Mu dalam kami Tuhan, lebih dan lebih lagi. Nyatakan kemuliaan-Mu, terang-Mu terbit atasku. Menyembah-Mu, saksikan
bersyukur untuk setiap janji-Mu, untuk setiap kebaikan yang Kau limpahkan kepada kami. Karena kami tahu Tuhan, kemurahan-Mu lebih dari hidup kami. Terima kasih Bapa. Dalam segala pujian, hormat dan kemuliaan hanya bagi Engkau Tuhan. Saat ini kami mau mendeklarasikan firman-Mu, memampukan kami untuk kami tetap percaya Tuhan dan memegang akan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Deklarasi penuai. 1. Kami pasukan penuai dipenuhi roh Allah seperti ada tertulis di Yehezkiel 37 ayat ke-5. Tulang-tulang kering dihidupkan kembali, Tuhan menghidupkan semua DNA ilahi untuk menyelesaikan tuaian. 2. Roh Tuhan memberikan excellent soul, menghabiskan semua kemalasan, kebodohan, kebebalan, kelambanan, keras kepala, kesombongan kami. Roh Tuhan memberikan hati dan roh yang baru. 3. Kami pasukan penuai sudah terbit surya kebenaran, disembuhkan dan berjingkrak-jingkrak seperti anak lembu lepas kandang. 4. Kami pasukan penuai siap dan tidak berlambat masuk masa hujan awal dan hujan akhir yang lebih besar, lebih kuat dan lebih dahsyat. 5.
kami angkat perjanjian Yoel, masa Roh Allah dicurahkan tanpa batas ke atas semua manusia. 6. Kami selesaikan semua tuaian 5 miliar jiwa dan kekayaan 7.000 triliun. Kami menuai bersama Tuhan Yesus memegang sabit tajam. Kami gerakkan seluruh malaikat penuai, malaikat mujizat, malaikat kesembuhan, dan malaikat penyampai kabar baik. 7. Kami menguasai alam semesta dan menciptakannya dengan firman, menata sesuai dengan tatanan surgawi. Kami kuasai cuaca, musim, angin, gelombang di darat, laut, udara. 8. Tuhan menggerakkan raja-raja di bumi untuk mengerjakan dan mendukung keselamatan. Raja-raja mendukung dan membuka pintu penginjilan. 9. Bangkit ratusan juta penuai dengan gelora yang bersaut-sautan. Tuhan ampunya tuaian. Gereja menginjil menyerbu semua golongan, dari kelas atas sampai bawah. Semua golongan dan usia semua mendengar berita Yesus Kristus Juru Selamat. 10. Setiap penuai berjalan dengan dunamos Tuhan, membawa cinta dan mujizat menembus kegelapan dunia. Bahkan mujizat yang belum pernah ada ke tempat pelacuran, di jalan-jalan, rumah sakit, pasar, sekolah. Bahkan Tuhan menjumpai dalam mimpi dan penglihatan. 11. Satu negeri diperanakan dalam satu hari. Indonesia dan negara-negara dilahirkan di serbu roh pertobatan, roh takut akan Tuhan. Kebenaran menyapu bersih dan orang-orang berteriak haus dan lapar akan kebenaran. 12. Bangkit dan menjadi terang. Terang sudah datang dan kemuliaan Tuhan terbit atas kami. Kami pergi menyampaikan kabar baik kepada para tawanan preman, pelacur, pecandu narkoba, orang sakit, orang miskin, artis, konglomerat, dan lain-lain. Penggenapan Yesaya 60, kambing domba Kedar berhimpun dan domba Nebayot akan tersedia untuk ibadahmu, menyemarakan rumah keagungan Tuhan. 13. Kami pasukan penuai, kekuatan kami adalah Tuhan sendiri. Kami menanti-nantikan Tuhan dan mendapat kekuatan baru. Kami tajam dan tepat dalam setiap buruan. Kami terbang meroket karena anugerah dan perkenanannya. Kami rindu dan menantikan diangkat di awan-awan bersama Dia. Amin, 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 amin. Deklarasi perlindungan. Di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus kami perkatakan dengan iman. 1. Kami sekeluarga duduk dalam lindungan dan bermalam dalam naungan Tuhan yang Maha Kuasa, yaitu Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. 2. Kami sekeluarga berkata kepada Tuhan, Engkaulah tempat perlindungan kami dan kubu pertahanan kami, Bapa kami yang kami percayai. Amin. 3. Kami sekeluarga sungguh percaya Tuhan yang kami kenal dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang akan melepaskan kami sekeluarga dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Amin. 4. Kami sekeluarga percaya dengan kepaknya Tuhan akan menudungi kami sekeluarga. Di bawah sayapnya kami Amin. 5. Kami sekeluarga tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang, terhadap malapetaka dan bencana yang Tuhan izinkan harus terjadi. Walau 1.000 orang rebah di sisi kami sekeluarga dan 10.000 di sebelah kanan kami sekeluarga, tetapi itu semua tidak akan menimpa kami sekeluarga. Amin. 6. Kami sekeluarga hanya menontonnya dengan mata kami sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Amin. 7. Sebab Tuhan ialah tempat perlindungan kami sekeluarga. Yang maha tinggi telah kami sekeluarga buat tempat perteduhan kami. Amin. 8. Kami sekeluarga percaya malapetaka dan bencana tsunami, banjir, gempa bumi tidak akan menimpa kami. Dan tulah tidak akan mendekat pada tempat kediaman kami
dan rumah dan usaha kami sekeluarga. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepada kami sekeluarga untuk menjaga kami di segala jalan kami sekeluarga. Amin. 9. Kami sekeluarga percaya Tuhan akan mengirimkan malaikat-malaikat untuk menatang kami sekeluarga di atas tangannya, supaya kaki kami tidak terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kami langkahi. Kami sekeluarga akan menginjak anak singa dan ular naga. Amin. 10. Sungguh hati kami sekeluarga melekat kepada Tuhan, maka Tuhan akan meluputkan kami. Tuhan akan membentengi kami sekeluarga, sebab kami mengenal nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. 11. Kami sekeluarga percaya, bila kami berseru kepada Tuhan dengan segenap hati, maka Tuhan pasti akan menjawab. Tuhan akan menyertai kami di dalam kesesakan. Tuhan pasti akan meluputkan kami sekeluarga dan memuliakan kami sekeluarga. Amin. 12. Kami sekeluarga percaya dengan panjang umur Tuhan akan terus kenyangkan kami sekeluarga. Dan Tuhan pasti perlihatkan pada kami sekeluarga keselamatan daripada Tuhan selama-lamanya. Jadi dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. 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 Deklarasi tahun 2021, di dalam nama Bapa dan Putra Tuhan Yesus Kristus dan di dalam nama Tuhan Roh Kudus kami berkatakan, 1. Saya dan keluarga saya percaya bahwa tahun 2021 pengurapan minyak dan anggur berlaku dan menjadi milik keluarga kami sehingga kami sehat, jasmani dan rohani. Amin. 2. Saya dan keluarga saya percaya pengurapan keintiman berlaku dan menjadi milik keluarga kami. Amin. 3. Saya dan keluarga saya percaya sepanjang tahun 2021 Tuhan beri kemampuan untuk selalu melekat pada Tuhan Yesus Kristus. Amin. 4. Saya dan keluarga saya percaya Tuhan beri kemampuan sehingga pelita kami terus menyala. Amin. 5. Saya dan keluarga saya percaya Tuhan beri kemampuan untuk masuk dalam terobosan baik jasmani maupun rohani. Amin. 6. Saya dan keluarga saya percaya Tuhan beri kemampuan untuk hidup dalam pujian dan penyembahan. Amin. 7. Saya dan keluarga saya percaya Tuhan beri kemampuan untuk dapat mengerti dan memahami hati Bapa. Amin. 8. Saya dan keluarga saya percaya Tuhan beri kemampuan untuk tetap beriman sampai garis akhir. Amin. 9. Saya dan keluarga saya percaya Tuhan beri kemampuan untuk mencapai puncak destiny. Amin. 10. Saya dan keluarga saya percaya bahwa kendaraan percepatan dan kemenangan yang Tuhan sediakan menjadi milik saya dan keluarga saya. Amin. 11. Saya dan keluarga saya percaya tongkat otoritas berlaku buat saya dan keluarga saya. Amin. 12. Saya dan keluarga saya percaya Tuhan beri kemampuan untuk mempunyai hati Hineni dan menjadi generasi terdahsyat. Amin, amin, amin. Bapa, kami bersyukur setiap kali, setiap pagi Engkau boleh menemui kami, menyatakan kehendak-Mu, menuntun kami, bahkan boleh membawa kami dalam pengalaman-pengalaman bersama dengan Engkau. Dan kami boleh datang untuk memuji menyembah Engkau. Kami tahu Tuhan, bukan karena Engkau perlu kami, tapi sesungguhnya karena kami perlu Engkau. Kami tahu Tuhan, kemurahan-Mu lebih dari hidup, yang terus membawa kami Tuhan, masuk di dalam kedalaman-Mu yang ajaib. Karena di situ kami boleh terima semua yang terbaik, yang sudah Engkau siapkan dan sediakan. Buat pagi hari ini juga Tuhan, lembutkan hati kami untuk kami boleh mengerti, memahami, menangkap, menerima bahkan melakukan bagian daripada firman-Mu yang Kau akan sampaikan pagi ini. Dengan hikmat, wahyu dan pengertian yang daripada-Mu, menyingkapkan semua yang masih menyelubungi hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Shalom saudara-saudara. Mari kita bersama-sama merenungkan dari Matius 14 ayat 15 sampai 18 saja. Perikop yang sudah sering sekali kita baca dan kita juga renungkan. Matius 14 mulai ayat 15 saja sampai 18.
Judul perikopnya Yesus memberi makan 5.000 orang. Pasti semua sudah sering membaca dan merenungkan. Tapi saya ingin mengajak, mari kita merenungkan lebih dalam lagi. Ayat yang ke-15 dikatakan demikian. Menjelang malam, murid-muridnya datang kepadanya dan berkata, tempat ini sunyi dan hari sudah mulai malam. Suruhlah orang banyak itu pergi supaya mereka dapat membeli makanan di desa-desa. Tetapi Yesus berkata kepada mereka, tidak perlu mereka pergi, kamu harus memberi mereka makan. Jawab mereka, yang ada pada kami di sini hanya 5 roti dan 2 ikan. Yesus berkata, bawalah kemari kepadaku. Ya, kita baca 4 ayat ini saja. Satu peristiwa di mana Tuhan Yesus berkumpul dengan begitu orang banyak dan waktu hari itu menjelang malam. Murid-murid yang 12 ini mungkin juga sudah termasuk yang kelaparan. Jadi dia bilang begini, Tuhan suruh mereka itu pulang supaya mereka dapat membeli makanan di desa-desa. Karena tempat itu sepi, rupanya nggak ada warung. Jadi murid-muridnya mengusulkan itu kepada Tuhan Yesus. Wajar nggak? Menurut saya sangat wajar. Manusiawi nggak? Sangat manusiawi. Memikirkan daripada nanti orang kelaparan, sadar ketika sudah malam, ini menjelang. Jadi ya sudah Tuhan, usul aja nih Tuhan. Daripada nanti mereka itu kelaparan, bisa pingsan, lebih baik sekarang disuruh aja mereka pulang ke desa-desa membeli makanan di sana. Tapi apa yang mengejutkan bagi murid-murid yang menurut saya tidak pernah diduga, Yesus mengatakan begini, tidak perlu mereka itu pergi, kamu harus memberi mereka makan. Saya membayangkan ya, kalau ini dikatakan Tuhan Yesus kepada grup GK, yang pertama kali pasti akan ngomong gini, bahannya aja nggak ada, coba lihat di freezer, ada apa coba? Terus dibongkar-bongkar, nggak ada, adanya cuma sambal, lebihan sambal, adanya cuma ini itu, mungkin begitu ya. Kalau ibu-ibu kan heboh dulu dari mikirnya belakangan gitu, pasti ibu langsung wah begini. Nah ini Tuhan juga sebenarnya membuat heboh murid-muridnya. Murid-muridnya mengajukan usul yang baik. Karena di situ nggak ada banyak warung. Biar mereka pergi ke desa, mereka akan dapat makanan. Tapi Tuhan bilang begini, nggak perlu mereka pergi. Nggak perlu. Kamu harus kasih makan. Jawabnya murid-murid gitu. Yang ada pada kita itu cuma 5 roti dan 2 ikan. Tuhan kamu tahu nggak, stok tuh nggak ada sama sekali. Cuma adanya 5 roti dan 2 ikan. Kita saja nih Tuhan 12 orang. Tambah kamu 1, 13. Kalau seorang 1 roti nggak dikasih ikan. Terus ikannya nggak dikasih roti, cuma 7 orang. Tapi Tuhan bilang kamu itu suruh kasih makan ini. Sedangkan kalau dibaca selanjutnya, di situ 5.000 orang laki-laki, belum termasuk wanita dan anak-anak. Di mana-mana kita hitung di sini wanitanya jauh lebih banyak daripada laki-laki ya. Nah, sama aja di situ juga pasti lebih banyak wanitanya. Anak-anaknya lagi dibawa. Kalau mama-mama pergi, anaknya suka dibawa. Zaman itu belum ada suster. Nah, ini gimana Tuhan? Kita tuh cuma punya 5 roti dan 2 ikan. Tapi Yesus jawabnya gini, bawalah kemari kepadaku. Saya melihat ini sebuah pola kehidupan. SOP kalau zaman sekarang bilang, standar operasional prosedur. Prosedur yang Tuhan mau ajarkan kepada murid-muridnya kala itu adalah bawa yang 5 roti dan 2 ikan itu kepadaku. Kemudian dibawa dan Tuhan berkati dan kita tahu ceritanya bisa memberi makan begitu banyak orang bahkan sisa. Nah yang kita mau pelajari apa? Seringkali semua fakta itu menuntun kita kepada pola pikir secara manusia. Tapi kita tidak pernah tahu ada standar operasional prosedur yang Tuhan sudah tetapkan. Yaitu kehidupan di dalam kehidupan yang mustahil jadi tidak mustahil. Ada satu sisi supranatural, ada satu sisi yang tidak mungkin dibuat dengan jalan berpikir manusia. Tetapi manusia lebih banyak dituntun oleh pikirannya sendiri. Salah enggak? Enggak juga.
Cuma ya sayang, tidak bisa menikmati apa yang Tuhan kerjakan. Ketika kita jadi anak Tuhan, mari kita belajar mengikuti operasional prosedurnya Tuhan. Ternyata operasional prosedurnya Tuhan standarnya adalah membawa semua, entah itu banyak entah sedikit, pokoknya semua harus dibawa kepada Tuhan. Tuhan sedang mengajar ke murid-muridnya. 5 roti dan 2 ikan itu bukan masalah. Oh, masalahku punya cuma sedikit, suruh kasih makan. Loh, sebenarnya kalau dipikir lagi, kalau yang ngompong pemimpin tinggal nurut aja toh. Kamu harus beri makan. Oh iya Tuhan, siap, beri makan. Tinggal nanti nanya lagi pemimpin. Apa ya Tuhan, gimana caranya? Kan begitu. Kalau Ibu Nani sudah ngomong, ya bikin taman Tuhan. Karena Tuhan nyuruh begitu, ya jadi. Gimana? Saya percaya orang properti itu akan sering berkonsultasi, menanyakan bagaimana apa yang Tuhan mau lewat Ibu Nani. Tapi murid-muridnya ini harus belajar itu. Tuhan cuma punya 5 roti dan 2 ikan, mau dikemanain? Kalau buat makan kita aja juga nggak kenyang dibagi 13 orang. Tapi Tuhan bilang, bawa kemari kepadaku, dan jadi. Kenapa? Tuhan sedang mengajarkan sebuah standar operasional prosedur yang Tuhan mau itu berbeda dengan yang dunia mau. Kenapa orang muda yang kaya itu, dia bilang, dia ngerti loh. Menurut saya kita nggak sengerti dia loh. Dia ngerti, guru bagaimana caranya supaya aku dapat hidup yang kekal. Mungkin kita nggak terlalu tanya itu. Kita pikirnya, Tuhan kalau aku ikut Engkau, bagaimana aku bisa diberkati? Tapi dia hebat sekali. Dia bilang, gimana Tuhan supaya aku dapat hidup yang kekal? Dia sangat ngerti sebenarnya. Sayangnya dia bawa dan datang kepada Tuhan dengan pola pikir sendiri. Dia punya sistem prosedurnya sendiri. Ketika Tuhan bilang, kamu lakukan ini. Semua sudah aku lakukan Tuhan. Dan Tuhan bilang, enggak bantah tuh Tuhan Yesus. Enggak bantah. Berarti benar dia memang udah lakukan. Dia orangnya hebat sekali ya. Kalau anak sekolah nyontek juga enggak. Kalau orang dagang nipu juga enggak. Pokoknya dia lurus, lempeng, bagus sekali. Dan Tuhan bilang, cuma satu kurangnya kamu. Jual semua milikmu, bagikan ke orang miskin. Nah itu. Dia harus keluar dari sebuah pola kehidupan yang di luar jangkauannya dia. Kenapa? Dia pikir kalau semua dibagi kekayaannya dia pasti jatuh miskin. Habis semua. Dan dia nggak bisa hidup dengan seperti itu. Dia tidak mengerti sebuah pola yang Tuhan inginkan. Yang pola yang Tuhan standarkan bagi orang percaya. Ketika kamu memberi, kamu akan diberi. Orang yang memberi tidak pernah kekurangan. Ada begitu banyak pola-pola kehidupan Tuhan yang sangat tidak manusiawi sepertinya ya. Jadi tidak bisa sejajarkan dengan pola pikir manusia. Karena pola pikir manusia kita memberi ya kita jadi kekurang. Tapi Tuhan mengatakan ujilah aku. Apakah aku tidak akan bisa membukakan tingkap-tingkap langit dan memberkati kamu. Kita percaya bahwa Tuhan itu selalu punya cara berpikir yang berbeda. Profil daripada perusahaan Tuhan, profil dari kepribadian Tuhan, profil daripada yang surgawi itu sangat berbeda dengan kita. Karena itu kita harus lepaskan dan Tuhan bilang bawa itu semua kepadaku. Kalau kita belum bisa cara berpikir Tuhan, bawa saja kepada Tuhan. Nanti Tuhan yang akan mengubahkan. Satu hari ada seorang ibu di sini, dia tanya sama saya, Bu Ina, kemarin ke Taman Tuhan ya? Kebetulan kemarin itu saya tidak ke Taman Tuhan. Jadi saya bilang enggak, saya enggak ke Taman Tuhan. Gitu. Tapi kemarin saya lihat Ibu Ina tuh ada di Taman Tuhan. Lawang saya nggak ke sana aja, nggak ke Taman Tuhan. Aduh, bener. Saya lihat Ibu Ina dari Taman Tuhan sedang berdoa di depan mahligai. Oh iya. Jadi saya tangkap itu. Saya memang waktu itu mau masuk ke Taman Tuhan, lagi Ibu itu ngomong begitu. Jadi saya masuk, saya langsung ke mahligai, saya berdoa. Di belakang itu pohon-pohon itu. Saya tidak di sana, tapi saya di tengah-tengah yang senternya itu ya. Saya suka di situ. Saya baru duduk sekian detik, tiba-tiba Tuhan ngomong begini, kamu mau nggak kalau dibawa ke kehidupan supranatural? Mau Tuhan?
Mungkin Tuhan mikir saya tuh otaknya tuh jalan terus gitu. Jadi mau Tuhan, saya bilang gitu. Oke, udah selesai cuma ngomong begitu saja. Oh, jadi saya sudah selesai berdoa, nyembah Tuhan dan sebagainya, saya pulang. Dan saya tiba-tiba mendengar daun itu keluar minyaknya. Di mahligai keluar minyaknya. Tiba-tiba saya mendengar itu. Oh Tuhan, ini ya. Saya harus memasuki sebuah dunia supranatural dan percaya dan mengagumi dan menghidupi bahwa itu benar-benar Tuhan sedang membawa sebuah pola pikir dari kita semua untuk masuk dalam dimensinya Tuhan. Jadi saya mulai terus berdoa, saya tahu Tuhan Engkau sedang mengajar dan memperlihatkan secara kasat mata. Dulu kita dengar ya di Palembang itu keluar minyaknya, kita bisa mencium minyaknya, kita pernah diurapi dengan minyak yang dari sana. Sekarang nggak jauh-jauh saudara. Tapi apakah itu yang Tuhan mau? Tidak berhenti di situ. Kita harus, Ibu Nani mengingatkan, mengenal pemberi minyak. Bukan cari minyaknya, mengenal pemberi minyak. Kenapa? Karena nanti Tuhan akan lakukan pasti lebih dahsyat lagi di kota ini. Ini baru preambulnya, pembukaan. Kalau undang-undang pembukaan, undang-undang 45. Jadi kita tahu sebenarnya apa yang Tuhan mau saat ini. Yaitu ketika kita berpindah dari semua yang kita pikir masuk akal. Sebab ketika orang kaya itu, Tuhan bilang susah juga ya orang kaya itu masuk kerajaan Tuhan. Muridnya melongo semua. Waduh, kalau begitu orang kaya semua nggak ada yang bisa masuk kerajaan Tuhan. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Bagaimana ketika kita belajar membawa semua kepada Tuhan. Perkara-perkara yang ajaib yang sebenarnya nyata. Kalau namanya Tuhan ya pasti pembuat keajaiban. Ada begitu banyak orang nggak percaya, masa bisa? Karena dia tidak melepaskan pola pikir manusianya yang harusnya begini. Dan itu adalah orang yang paling tidak beruntung. Kalau saya prinsipnya, kalau saya punya Tuhan, Tuhan saya pasti dahsyat dan luar biasa. Amin. Dan terbukti memang dahsyat dan luar biasa. Kita harus punya Tuhan yang besar, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang punya pola pikir tidak sama dengan kita. Tapi Tuhan kasih tuntunan supaya kita bisa menikmati semua. Yaitu bawa mari kepadaku. Kamu punya apa sih yang kamu pikir nggak paling berarti? Di tangan Tuhan itu menjadi berarti. Tidak perlu kamu pergi. Tidak perlu orang lain suruh pergi. Dari hidupmu sendiri Tuhan mau kamu melakukan sesuatu yang ajaib. Dulu kita pikir tuh kadang-kadang aduh Sion itu kadang-kadang ketinggalan sama yang lain ya gitu. Saya tuh kadang-kadang ya sedih juga gitu. Gimana sih kita tuh mau bergerak tuh bagaimana sih? Tapi ketika kita mengubah dan menghidupi satu pola standar operasional prosedurnya Tuhan, yaitu awal dari semua kita bawa semua kepada Tuhan, maka dia akan melakukan yang dahsyat. Dan hari-hari ini dikatakan satu masa yang baru. Mari ya masa yang baru kita hidupi dengan pola pikir yang baru. Mari kita hidupi di sini, ini adalah kota penutup. Di sini adalah putaran terakhir akan terjadi. Dan pasti kita itu harus menyiapkan diri untuk masuk di dalam perkara-perkara yang ajaib. Bawa semua kepada Tuhan. Wow, apa saja yang kita tidak mampu, Tuhan jadi mampu. Apa yang kita tidak punya, Tuhan bisa kasih dan beri. Apa yang kita tidak ngerti, Tuhan bisa kasih kita ngerti. Apa saja, Tuhan bilang, prosedur standar Tuhan adalah bawa kemari kepadaku. Maka itu akan diubahkan Tuhan. Yang tidak mungkin jadi mungkin. Yang biasa-biasa jadi luar biasa. Nanti saya percaya, entah bagaimana saya tidak tahu apa yang Tuhan terjadi. Tapi ya hati saya selalu berpikir yang ajaib-ajaib itu pasti sedang terjadi. Dan terus akan terjadi. Ini baru awal dari semua yang dahsyat. Tapi kita akan lihat yang lebih dahsyat lagi. Asal kita tetap percaya. Melepaskan diri, jangan berpikir seperti orang kaya itu. Kekayaan kita berikan, pasti hitung-hitungannya saya akan jadi miskin. Tapi di dalam Tuhan, Tuhan bilang tidak ada yang mustahil. Walaupun kita tahu, oh caranya begini, bagaimana, ada satu cara kata orang kaya ini untuk
aku mendapatkan hidup yang kekal. Karena itu dia datang kepada Tuhan dan pengen tahu caranya. Tapi sudah tahu caranya, ketika konsepnya nggak sama dengan konsepnya dia balik badan dengan sedih, lesu. Karena tidak cocok. Mari kalau kita datang kepada Tuhan, kita tahu Tuhan bisa memperbarui semua cara berpikir kita. Tuhan bilang bawa itu kepadaku. Mungkin sekarang kita belum bisa bawa banyak uang, tapi kita bawa ini loh, yang terutama cara berpikir kita itu yang dibawa kepada Tuhan. Nih Tuhan, tawan hidupku, paksa aku seperti Pak Yusak ngajarin, supaya aku ngikuti kehendak-Mu, sehingga aku punya yang namanya pola pikir seperti yang Tuhan. Standarnya gampang, dibawa kepada Tuhan. Jangan ngeluh, aduh Tuhan udah gak kuat nih Tuhan. Alkitab bilang gak lebih dari kekuatan pencobaan-pencobaan. Jadi kita harus ngikuti seperti itu, cara pola pikir untuk dibawa kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Bapak, karena firman-Mu selalu menuntun kami kepada jalan-jalan yang tepat untuk kami kerjakan. Sekalipun seringkali Tuhan, apa yang ada dalam pikiran kami, dalam kedagingan kami bertolak belakang dengan apa yang Kau mau. Tapi biarlah pagi ini kami boleh mengerti Tuhan, bahwa Engkau tidak pernah membawa kami kepada kecelakaan. Engkau tidak membawa kami kepada rancangan-rancangan kemiskinan. Engkau tidak pernah membawa kami kepada kesulitan-kesulitan. Tetapi kesulitan-kesulitan dan pergumulan-pergumulan kami seringkali oleh karena kami salah berpikir. Karena itu pagi ini biarlah kami membawa semua itu ke hadapan-Mu, sehingga kami benar-benar mengerti Tuhan, bagaimana cara kami boleh mengerti dan memahami Engkau, yaitu dengan membawa semua kepada-Mu, menaklukkan diri kami di bawah kekuatan Roh-Mu, di bawah kehendak-Mu Tuhan. Karena kami tahu kehendak-Mu adalah sempurna buat hidup kami. Terima kasih Bapak, kami mengucap syukur dan percaya Engkau akan terus mengajar kami dan membawa kami dalam jalan-jalan yang masuk di dalam putaran terakhir daripada akhir dari akhir zaman. Terima kasih Bapak, kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan percaya. Amin. Seringkali kita mendengar akan apa yang Pak Yusak katakan, banyak hal aku tak mengerti ya. Soalnya apa yang dipikirkan Tuhan itu tidak cocok dengan kadang-kadang dengan apa yang dipikirkan manusia. Tadi diceritakan tentang 5 roti 2 ikan. Apa yang Tuhan mau berikan? Aku mau buat mujizat. Tapi cara berpikir dan pola dari murid-muridnya mengatakan, caranya gimana? Saudara, seringkali banyak hal yang Tuhan izinkan dan itu gak masuk akal kita. Saudara, hari Senin yang lalu ya, ini kan sekarang hari Kamis, itu ada satu keluarga yang sedang berlibur ke Bali ya. Keluarga ini punya anak 2 yang sudah remaja, umur 19 dan umur 15. Mereka itu mengatakan, yuk kita liburan ke Bali karena sebentar lagi anak-anak sudah mulai aktivitas di dalam sekolah. Jadi mereka berlibur ke Bali. Mereka ini keluarga bahtera ya. Saya mengucap syukur dengan cara Tuhan itu mengisi hidup kita, sadar atau tidak sadar, dengan lawatan, dengan cara berpikirnya Tuhan, begitu saudara. Jadi keluarga ini pergi ke Bali, berlibur dan bermain di pantai. Terjadi musibah. Saya tidak tahu karena tidak diceritakan selanjutnya. Pokoknya kedua anak ini terhanyut dan meninggal dua-duanya. Seketika itu juga, saudara. Nah, dengan keluarga anak Tuhan yang sangat baik, ya. Anak yang pertama itu baru lulus di Singapura. Anak kedua masih SMA, SMP nggak tahu SMA. Satu hal yang kita lihat, kita akan katakan Tuhan, kenapa ya semua itu harus terjadi? Ya. Dia anak Tuhan yang baik. Kok meninggalnya seperti itu? Gitu. Nah, kadang-kadang kita itu
penonton. Ya. Penonton itu suka ya memberikan komentar bermacam-macam. Keluarga ini pun sama. Dia mengatakan, aku tuh gak bisa terima akan hal ini. Kesedihanku gak bisa dibayar oleh apapun juga. Karena apa? Dua mutiaranya dalam sekejap hilang. Ya. Terus gak punya anak lagi, sudah cuma dua-duanya, udah gede-gede. Saudara, dia katakan, tidak ada satupun yang bisa menolong saya. Tidak ada satupun orang yang bisa menghibur saya. Gampang orang kuat ya, kamu kuat ya. Gampang aja ngomong. Ya. Tapi yang ngalami ini loh. Tidak ada satupun yang bisa. Ya. Tapi satu perkara kita tahu. Bahwa di dunia ini masih ada yang namanya penolong. Betul? Apa penolong kita? Roh Kudus. Begitu mereka sampai di Semarang, ini keluarga ini di Semarang, semua dikasih taruh di peti di rumah duka, semua pada datang, ya. Dia cuma ngomong, aku nggak kuat, aku nggak kuat, aku nggak kuat. Dia ngomong pada setiap orang, aku nggak kuat, nggak sanggup. Sedangkan firman Tuhan katakan, Tuhan tidak akan membiarkan kita dicobai lebih dari kekuatan kita. Tapi kadang-kadang kita nggak, waduh Tuhan nggak sanggup, nggak sanggup. Selesai sore siang malam, semua orang pulang, mereka pulang. Ya, suami istri pulang. Saudara bayangkan, mereka masuk rumah, mereka melihat semuanya, kamar anaknya, semua barang anaknya, foto-foto semuanya. Itu tidak mudah, saudara. Tapi satu keputusan yang diambil oleh keluarga ini. Dia ngomong sama istrinya, Mah, kita gak bisa minta tolong sama siapapun juga. Kita harus datang kepada Tuhan. Seperti yang Tuhan katakan, bawa kemari. Ya. Seperti ikan-ikan itu katakan, roti itu bawa kepadaku. Aku buat sesuatu. Tidak ada orang yang menolong mereka. Ya. Cuma dia katakan, kita harus datang kepada Tuhan. Karena hanya Tuhan yang bisa menolong kita. Lalu kedua orang ini nyembah Tuhan. Masuk kamar, nyembah Tuhan, teriak-teriak. Pokoknya dia mengeluarkan seluruh isi hatinya kepada Tuhan. Dia nangis luar biasa. Saudara tahu, Tuhan datang. Tuhan ambil itu tekanan yang ada dalam hidupnya. Tuhan ambil itu kesedihan yang ada dalam hidupnya. Dan dia katakan, Tuhan, aku setuju dengan Engkau. Dulu yang gak setuju dia. Ya. Gak bisa terima. Tapi karena Roh Kudus mulai bekerja dalam hidupnya. Setelah dia serahkan itu semuanya. Dia katakan, aku setuju dengan Engkau Tuhan. Gak apa-apa anakku balik dulu. Nanti aku ketemu dengan mereka. Saudara, besoknya mau dikubur nih. Ya. Satu perkara yang saya kagum. Dia khotbah. Si papa ini khotbah, ya. Yang kemarin ini sepanjang hari gak ngomong sama orang, teriak-teriak saja. Setiap kali khotbah aku gak kuat, gitu. Jadi semua yang layak tuh nangis semua. Tapi besoknya pada saat penguburan, dia berdiri dengan kuat, dia baca firman dan dia katakan, aku tahu dia pulang, sebentar lagi aku ketemu dengan mereka. Dia mengatakan, siapa yang bisa menguatkan saya? Hanya Roh Kudus. Saudara, kita tahu. Ya. Serahkan semua masalah kita kepada Tuhan yang Ibu Ina tadi katakan. Ya.
Karena tidak ada orang yang bisa ngerti hidup kita. Siapa yang bisa mengubahkan cara berpikir kita? Siapa yang bisa memberi nasihat sampai orang itu mengubahkan cara berpikirnya terus ya iyalah aku setuju dengan Tuhan. Gak bisa. Kalau bukan Tuhan sendiri yang datang dan mengubahkan semua jalan berpikirnya, mengubahkan hatinya, mencabut semuanya sehingga dia boleh tegar. Saudara, apakah sesudah dikubur kemarin, hari ini terus mereka sukacita? Belum tentu. Tapi satu perkara, Roh penolong itu tidak akan meninggalkan mereka. Semua sudah selesai ya. Semua sudah ngasih selamat. Mereka memberikan atensinya, bubar. Siapa yang menemani? Roh Kudus. Hanya Tuhan yang menemani saudara. Dimanapun juga saudara berada. Dalam keadaan apapun dalam hidup kita. Gak usah takut. Ada Roh penolong. Amin. Roh Kudus yang akan menolong. Roh Kudus yang menguatkan. Roh Kudus yang memberikan kemampuan. Roh Kudus yang memberikan kemenangan. Amin. Di dalam menghadapi apapun percaya. Ada Roh penolong yang diberikan untuk saudara dan saya. Menjadi penolong sampai mengubahkan cara berpikir kita. Amin. Mari kita berdoa. Kita masuk dalam doa buat keluarga ini Tuhan, saudara. Bapak, saat ini kami datang di hadapan-Mu, kami berdoa buat satu keluarga yang dalam sekejap 2 anaknya Kau bawa pulang. Tuhan, kami tahu yang pulang enak, yang ditinggal itulah yang harus survive dalam menghadapi apapun. Saat ini kami berdoa kepada-Mu ya Tuhan, Engkau topang terus keluarga ini menjadi keluarga yang menjadi kesaksian di mana-mana. Apapun yang terjadi, tetap mengatakan, aku setuju dengan Engkau. Terima kasih Tuhan untuk semuanya ini. Dan pagi hari ini Tuhan kami tetap berdoa. Engkau mulai bekerja di daerah Kabupaten Sion ini Tuhan. Daerah Pleret, daerah Weru, daerah Trusmi, daerah-daerah yang saat ini sedang agak dilanda oleh yang dinamakan virus corona ini. Kami minta di dalam nama-Mu, perintahkan malaikat-Mu Tuhan untuk menyapu bersih semua yang ada. Dan biarlah roh kesembuhan Engkau taburkan di kota Sion, di kabupaten, bahkan ke seluruh Indonesia. Roh kesembuhan yang dari Tuhan melanda akan Indonesia. Kami berdoa daya tahan tubuh yang berasal dari Tuhan Engkau taburkan Tuhan untuk bangsa kami ini. Terima kasih untuk semuanya. Dan saat ini kami tetap berdoa buat keadaan ekonomi Tuhan. Kami minta pemulihan ekonomi. Engkau bukakan jalan Tuhan. Kami berdoa buat Bapak Presiden, Wakil Presiden, dan semua kabinet dan menteri yang saat ini sedang mengolah akan semua dan semuanya ini. Kami doakan Tuhan, biar semua yang dilakukan itu akan membawa suatu dampak yang luar biasa buat perekonomian bangsa dan negara kami. Bapa, kami berdoa juga pada saat ini ya Tuhan, Engkau sendiri yang akan terus beracara buat bangsa dan negara kami, sampai semua rencana untuk pembuatan akan vaksin virus ini Kau beri hikmat marifat untuk dapat menemukan
dengan cepat. Terima kasih untuk kasih setiamu. Tapi satu perkara kami tahu Tuhan, semua obat-obatan yang ada, semua minyak-minyak yang ada, itu pasti Kau punya rencana. Terima kasih untuk semuanya Tuhan. Kami berdoa buat taman Tuhan, biarlah minyak kesembuhan, minyak terobosan, minyak keintiman, minyak pujian, keluarkan terus Tuhan untuk menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Kami percaya Tuhan, dari Sion akan keluar kelepasan, dari Sion akan keluar kebebasan. Ini kota penutup, ini kota lawatan, ini pukulan terakhir buat melakukan semua rencanamu genap Tuhan. Terima kasih untuk kasih setiamu. Kami bersyukur karena kami punya Bapa seperti Engkau. Segala puji, hormat dan syukur kami naikkan di hadapan-Mu. Saat ini kami mau masuk dalam pengurapan. Di dalam nama Tuhan Yesus, pengurapan 10 lapis terjadi atas hidup kami dan keluarga kami. Biar mata kami ini terus tertuju hanya kepadamu Tuhan. Telinga kami pun Tuhan olesi minyak, sehingga telinga kami adalah telinga yang peka. Bibir mulut yang terus mengucapkan deklarasi dan semua janjimu. Hati yang tetap melekat kepadamu. Semua ketegar-tegukan kami, kebodohan kami, semua ketidakpercayaan kami patahkan di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan, ini tangan kami. Biarlah tangan kami olesi minyak Tuhan. Apa yang kami kerjakan hari ini tidak ada yang gagal. Semua yang kami kerjakan menjadi berhasil. Apa yang menjadi jatah kami terima dengan utuh. Apa yang sudah Kau tentukan tidak akan lari, tapi semua menjadi milik kami. Dalam nama Tuhan Yesus, biar kaki kami berjalan pada jalan yang sudah Engkau tentukan, sampai semua rencanamu tidak ada yang gagal dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, hari ini kami mengalami kemenangan demi kemenangan bersama dengan Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Tuhan memberkati saudara semuanya.